Selamat pagi. Jawab dong. Mari kita main cerdas cermat. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, boleh memperkenalkan diri dulu? Kenalin, nama aku Saska. Dari angkatan 625 formasi calon jaksa. Dan ada teman aku. Halo, nama aku Esther. Dari angkatan 625 formasi calon jaksa. Oke, hari ini kita ada tanya jawab sedikit gitu ya, games seru-seruan lah tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait sistem peradilan pidana anak. Siap? Siap. Oke. Hari ini kita mau tanya jawab sedikit, nanti jawabnya rebutan ya. Siap. Pertanyaan pertama. Peraturan hukum apa yang mengatur jika anak terlibat dalam perkara pidana? Oke. Esther. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Oke. Pertanyaan kedua. Berapa usia anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak? Oke. Sasa. Anak yang belum genap berusia 18 tahun jika anak yang berkonflik dengan hukum berusia 12 sampai 18 tahun. Oke, tuh. Lanjut pertanyaan ketiga. Apakah anak bisa dijadikan saksi? Esther. Bisa. Yang disebut anak sebagai saksi itu memberikan keterangan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan ketika anak melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri suatu kejadian tindak pidana. Oke, lanjut pertanyaan keempat. Apakah perkara anak dapat diselesaikan di luar pengadilan? Sasa. Bisa melalui upaya diversi sebagai upaya perdamaian antara anak dengan anak korban. Oke. Oke, pertanyaan kelima. Apa syarat dapat dilakukannya diversi? Oke, Esther. Menurut pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak bisa didiversi dengan syarat ancaman di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Oke. Pertanyaan keenam. Apakah anak dapat dijatuhi hukuman pidana seumur hidup dan pidana mati? Oke, Esther. Tidak bisa, anak tidak bisa dijatuhi hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Oke. Pertanyaan ketujuh, apakah anak yang berkonflik dengan hukum dapat dipidana penjara? Esther? Bisa. Dapat dipenjara di LPKA dengan syarat ancaman hukuman pidananya setengah dari pidana maksimal orang dewasa, dan apabila diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati, maka penjatuhan pidananya maksimal 10 tahun. Oke. Oke, pertanyaan ke-8. Apakah ketika anak yang berkonflik dengan hukum masih memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan sekolah? Sasa? Masih bisa ya. Anak yang berkonflik dengan hukum tetap memiliki hak memperoleh pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan pasal 84 Undang-Undang SPPA dan pasal 12 Undang-Undang Pemasyarakatan. Pendidikan wajib diselenggarakan oleh LPAS selama anak menjalani proses persidangan dan LPKA sebagai tempat anak menjalani masa pidananya. Oke. Oke, pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-9. Ini poinnya 2 poin ya. Siap? Siap. Persidangan anak diselenggarakan secara tertutup berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertanyaannya, dalam hal apa sidang anak diselenggarakan secara terbuka untuk umum? Sasa. Dalam hal sidang pembacaan putusan. Jadi poin hari ini seri ya. Yeay.
sudah main-main bareng kita. Nantikan konten-konten kita selanjutnya. Oke, bye.